Insun Rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati. Masih bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Kang Raga sehat ya? Puji mana sehat, berseri dan biru-biru apa ya? Pokoknya birunya ceria. Seceria hati pemirsa yang sedang melihat tayangan kita, Kang Prabu ya. Dan kami selalu mendoakan pemirsa semuanya selalu sehat dan banyak rezekinya. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, pada malam hari ini saya dan Kang Prabu tentunya tetap akan membahas yang masih seputaran kemarin yang harus didalamin lagi ya Kang Prabu. Betul, Kang Prabu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sang avatar ya, atau sang pengendali alam. Iya. Mendalami ya. Iya, begitu. Nah, mohon Kang Prabu memperjelas lagi yang dimaksud dengan sang avatar. Mangga, silahkan Kang Prabu. Jadi sang avatar ini adalah sang pengendali alam ya. Siap. Sang pengatur dan pengendali alam. Siap. Nah, alam lahir juga alam batin. Siap. Alam ini diklasifikasikan menjadi 5 ya. Ya. Jadi 4 unsur alam dan inti pancernya itulah ya. 4 unsur alam, air, api, tanah, angin. Siap. Ya. Dan intinya nyawa gitu ya. Nyawanya, intinya ya. Pancernya. Siap. Jadi sang avatar ini sang pengatur dan pengendali ya, atau pemimpin ya. Pemimpin atas alam. Siap. Alam lahir maupun alam batin. Oh, iya. Alam lahir tadi sudah disebutkan ya. Air, api, tanah, angin. Siap. Masing-masing dari alam lahir ini kan memiliki batin. Ya kan? Ya, betul. Ada batinnya air, betul. Batinnya api, iya, siap. Batinnya bumi atau tanah, dan batinnya angin gitu loh ya. Seperti air yang sering disebut sebagai malaikat ya. Atau kalau di ajaran akhir zaman ini disebut sebagai sang hyang air atau sang hyang banyu suci. Ya. Kemudian api ya. Kalau di masyarakat umum ya, batinnya dari api ini disebut sebagai iblis ya kan. Kalau di ajaran akhir zaman ini disebut sebagai sang hyang api ya, api abadi. Siap. Ya. Dan unsur batin dari tanah di masyarakat dikenal sebagai siluman. Kemudian batin dari unsur angin ya, dalam ajaran akhir zaman disebut sang hyang bayu agung. Ya, sang hyang angin atau udara. Intinya ini guru batin ya. Atau energi ya. Guru batin ini ya. Siap. Jadi guru batin dari ini tadi ya. Dari keempat unsur tersebut. Keempat unsur alam tadi. Ya, siap. Ini batinnya gitu loh ya. Itu jadi manusia ya, atau sang avatar ini adalah sang pengendali dari keempat unsur alam tersebut. Sedulur papat baik lahir maupun batin. Siap. Ya. Itu. Ya, Pak, luar biasa ya. Jadi kita pembahasannya tentang sang avatar lebih mendalam dari yang pembahasan kemarin. Pemimpinnya lah, dari alam.
siap, alam siap. lahir maupun batin, Alam batin. alam yang ada di dalam diri maupun yang ada di bumi alam ini. Iya, gitu loh, ya. jadi kan Ya. dalam dan luar, Dalam lahir dan batin. luar, lahir dan batin. Siap, dan kan? itu pancernya, batinnya adalah guru batin gitu Betul, ya. betul. Nah, Secara lahirnya pancernya ya diri kita, ya kan? Secara batinnya guru ya batin. guru batin atau guru Ya, sejati yang ya. suka memberikan pencerahan ya, Kang guru Prabu. sejati. Guru sejati. Oh, sangat berbahagia sekali loh pemirsa kalau kita itu bisa tersambung dengan sang guru batin tersebut. Wah, Betul, betul. itu solusi Ya. yang paten jitu. Karena itu inti ya. Inti ya, Kang Inti Prabu. dari hidup dan kehidupan Siap. ini ya di guru sejati, Guru itu, sejati. guru batin. Gitu Berarti loh, semua ya. ada ya di dalam diri masing-masing. Ada, semuanya ada di dalam Wah. diri. Tinggal manusia itu mau meyakini atau tidak, Siap. mau menggali atau tidak, gitu loh ya. Ya, kalau Kalau nggak terus mau menggali, ya ya kan, terbuka ya. ya lama kelamaan akan terhubung. Terhubung juga, karena kan gitu loh, saking ya. tebal lapisan ya yang menutupi, jadi perlu Betul. dikupas. Dan seperti berbagai itu. cara untuk Iya. menggalinya ini kan banyak ya. Banyak Ilmunya, Iya. banyak caranya, Caranya, gitu loh. iya. Nah, di keilmuan akhir zaman inilah yang paling instan, Iya, yang iya. paling mudah dan paling instan. Paling mudah, instan, dan kami sudah membuktikan. Iya, Sekali lagi membuktikan. kami sudah membuktikan. Jadi Iya. mau gimana, memang begitu kenyataannya, Kang Prabu ya. Contohnya nggak jauh-jauh, Contohnya. jadi kami sendiri, Iya gitu dong. kan, sebagai pelakunya, Pelaku. ya kan, yang telah berpengalaman, Betul. telah merasakan, Iya. telah membuktikan, Iya, gitu baru loh, ya. mewartakan lah ya. Bagaimana mungkin kita dari pengalaman orang kita mewartakan ya, namanya Iya. seperti doktrin juga. Iya, katanya. Katanya belum membuktikan. Iya. Ada, janganlah ya segala sesuatu yang kita sampaikan tuh hendaknya kita sudah melalui. Iya, iya, namanya kita dakwahkan, Dakwah. ibaratnya ya, kita siarkan ini ya, Betul. tentunya sesuatu yang telah kita lalui, Iya dong. yang telah kita alami, kita Iya, rasakan, kita ya kan, rasakan. sehingga ya kasunyatan Ya, gitu loh, apa kasunyatan, yang kita ilmu kasunyatan sampaikan, ya. iya, ilmu kasunatan. Iya, kalau katanya nggak usah dakwah lah, kan banyak buku baca sendiri-sendiri kan begitu ya, Kang Iya, Prabu lah. nggak usah gitu loh, Betul. ada penceramahnya gitu loh. Iya. Di buku banyak. Baik Kang Prabu, untuk selanjutnya yang perlu untuk Kang Prabu jelaskan juga lebih detail itu mengenai Kang Prabu menyampaikan bahwa dalam diri setiap manusia bersemayam para raja, di antaranya adalah raja air, Iya. raja api, raja bumi, raja angin. Mohon dijelaskan lebih detail lagi Kang Prabu. Oh, Mangga siap. silahkan. Iya, jadi rajanya ini kan suatu level ya, Siap. ya, level tertinggi dari Ya. pencapaian ya. Siap. Ya. Jadi ibaratnya kalau di suatu negara ya, Siap. seperti di negara Indonesia ini pancernya ini presiden, mungkin, ya kan? Pancernya ini presiden. Nah, raja-rajanya ini ya diantaranya ini adalah para Menteri. panglima lah ya. Ya, Kan siap. ada angkatan darat, Iya, betul. angkatan laut, Iya, siap. ya kan? Yang mengumandani dari masing-masing Iya. peleton ya. Iya, Atau jadi kepala staf, tapi ini di atasnya lagi gitu. Iya, di atas karena raja. Ya, ibaratnya yang tertingginya lah. Siap. Yang tertingginya di angkatan laut itu kan kepala staf angkatan laut, ya kan, kepala staf angkatan Jenderal udara, siapa gitu ya. kepala staf angkatan darat, Ya, betul. gitu Jadi kan. tinggi petingginya. Iya, gitu loh, Siap. ya kan. Nah, cuman ini yang tertingginya gitu loh, ya kan. Nah, di atasnya juga ada dewa air, ya kan, iya. dewa api, Siap. ya, Berarti sang hyang. setelah raja masih ada level Iya, bawah. ada di atasnya gitu loh. Para dewan lah. Para dewan, siap. Para dewan gitu. Nah, ini adalah pencapaian ya. Pencapaian. Nah, kita ketemu dengan para raja ini bukan berarti kita telah mencapai kepada derajat ini. Siap, siap, siap. Derajat sebagai raja, Iya, ya siap. kan? Itu belum tentu, ya kan? Iya. Jadi ibaratnya ya,
kita ketemu dengan presiden Siap. bukan berarti kita telah mencapai kepada derajat atau kedudukan sebagai presiden Betul, gitu loh ya iya, kan, iya, gitu loh ya. Jadi setiap orang mungkin bisa mencapai ya untuk menjumpai bertemu dengan apa presiden atau level raja. level raja tadi. Ya Siap. kan? Namun pencapaiannya itu kan berbeda-beda. Siap, gitu lah, paham. kan? Nah, masing-masing pencapaiannya ya sesuai dengan perjalanan. Sesuai dengan Perjalanan spiritual. Ya. Betul. Karena ini berkaitan dengan jiwa, Ya. ya kan, sehingga ya berkaitan pula dengan perjalanan spiritual, gitu loh, ya kan. Jadi maksud Kang Prabu itu sesuai dengan perjalanan spiritualnya. Iya, pencapaiannya perjalanan spiritual. Sampai mana begitu Iya, ya? betul. Kisah pun sampai level raja, tapi kan raja itu kan ya bertingkat-tingkat pula lah istilahnya. Iya, ada raja di tingkat daerah. Nah, kan? begitu sih ya. kan? Daerah tingkat 2, daerah tingkat 1, kabupaten, provinsi, ya kan, sampai ke nasional, ya. Bahkan sampai ke internasional atau dunia, gitu loh, ya kan. Ada seperti itu. Tetap ada jenjangnya, ada jenjangnya, Ya, tapi ada levelnya. ada levelnya, tapi bukan berarti ya dia kedudukannya setara itu, bukan berarti begitu ya. Iya, bukan berarti kita telah berjalan nih ya, perjalanan spiritual. Siap. Nah, kemudian kita bertemu dengan raja, terus kita kedudukannya sebagai raja. Ya enggak, belum ya, tentu, betul, belum gitu tentu. loh, ya kan? Iya. Bertemu Iya. sekadar bertemu kan banyak ya. Banyak, gitu loh, Iya. ya. Jadi Iya. mungkin dalam pertemuan itu ya dalam rangka untuk mendapatkan restu. Ya, restu mungkin untuk menduduki suatu jabatan tertentu, gitu loh, ya kan? Tapi kadang perasaan yang membelokkan daripada sebenarnya pesan para raja yang ketemu itu. Iya, Kang Prabu. betul, Oh iya, betul. pantesan nih, saya tanya sedikit, pantesan ya. Saya melihat dari berbagai macam perjalanan spiritual yang saya lihatnya di sosial media, lagi-lagi di sosial media ya. Nah, itu merasa sudah bertemu misal tokoh ini, punten, tokoh Eyang Prabu Siliwangi. Tapi ini banyak yang bertemu dengan tokoh Eyang Prabu Siliwangi, pesannya beda-beda dan semua merasa benar. Tuh gimana Kang Prabu? Kan saya juga bingung itu. Iya, itu ya sesuai dengan kepentingan tentunya ya. Sesuai dengan kepentingan masing-masing, juga berkaitan dengan kedudukan dari masing-masing. Jadi yang tadi saya sampaikan ya, bertemu dengan raja ya kan, umpamanya raja air ya kan. Ini kan bukan berarti seseorang yang bertemu dengan raja itu kemudian kedudukannya sebagai raja ya. Mungkin dalam rangka mengambil restu ataupun mengambil izin ya kan, ataupun mengambil suatu sertifikat ya, legalitas itu suatu hal ya. Legalitas umpamanya untuk menduduki ya jabatan tertentu ya kan, ya mungkin jabatan camat lah ya kan, bupati lah, jabatan Demang lah, jabatan apalah pokoknya gitu, sesuai kan. lah perjalanannya sampai di mana gitu ya. Sesuai dengan perjalanannya satu, yang kedua sesuai dengan bidangnya. Bidangnya masing-masing kan, masing-masing bidangnya gitu kan. Betul. Gitu loh ya. Iya, betul, nah, betul. jadi ketemunya ya. Nah, mungkin orang-orang yang ketemu dengan Prabu Siliwangi ya dalam rangka apa gitu loh. Betul, Ya kan? iya. Kan banyak kepentingan gitu Banyak loh. kepentingan, ya. betul. Banyak kepentingan. Orang menemui presiden ibaratnya kan. Betul. Ya, ada yang mungkin menemui presiden dalam rangka ya karena diundang oleh presiden ya kan, ya untuk menduduki suatu jabatan tertentu, misalnya menjadi direktur apa ya kan, ya, atau diundang oleh presiden ya untuk ketemu dengan presiden, hal yang lain lah dalam ya, hal yang lainnya, diskusi yang urusan lain, proyek apa mungkinnya, mungkin apa ya kan, ya paham gitu ya. loh. Betul, Seperti itu. Seperti itu saya dapat memahami Kang Prabu. Nah kan juga ini kan perlu diperjelas lagi. Iya. Maksud saya begini Kang Prabu, beliau misalnya kita satu tokoh yang sering sekali disakralkan ya, Eyang Prabu Siliwangi ya.
Yang Prabu Siliwangi berpesan dengan seseorang pelaku spiritual, dan pelaku spiritual itu merasa meyakini bahwa beliau adalah Yang Prabu Siliwangi yang menitipkan banyak dawuh sehingga dia merasa benar, dan saat kita melihat yang lainnya mereka pun juga merasa benar. Nah, ini apakah pemahaman kita dan cara penerimaan kita itu sesuai dengan pemahaman atau yang kita pikirkan ya berkaitan dengan level tingkatan perjalanan spiritual? Apa seperti itu? Apa bagaimana?